Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menarasikan mengenai materi yang kami beri judul Senjakala Majapahit. Sedulur nasihat kehidupan misteri, menengok kembali ke beberapa materi ajar sejarah yang diberikan kepada generasi muda Indonesia dari pendidikan dasar hingga bangku perkuliahan, barangkali akan membuat kita terhenyak dan terheran-heran. Sejumlah fakta atau bahkan opini terkadang hanya ditampilkan sekilas, sehingga tidak jarang membentuk persepsi yang salah terhadap substansinya. Pemaparan fakta yang bersifat demikian sudah tentu akan membuka ruang bagi kesalahan penafsiran. Sejarah bisa jadi memang berasal dari fakta tunggal yang kemudian ditafsirkan dengan menggunakan berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan berbagai penafsiran berbeda. Namun memaparkan fakta secara sekilas dan memberi ruang bagi kesalahan penafsiran juga merupakan hal yang mesti dihindari. Sebut saja, misalnya informasi bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan dari Kadipaten Demak di bawah pimpinan Adipati Jimbun Patah pada tahun 1478 Masehi atau 1400 Saka. Dari mulai pelajaran pendidikan dasar hingga lanjutan atas bahkan di bangku perkuliahan, selalu dikemukakan dalam sejumlah buku teks pelajaran sejarah bahwa faktor penyebab keruntuhan Majapahit salah satunya adalah akibat serangan Demak. Biasanya pernyataan ini tidak diikuti dengan pembahasan dan keterangan lain secara jelas terkait misalnya mengapa Demak harus menyerang dan lain sebagainya. Pernyataan ini seolah-olah memang memperlihatkan superioritas dan keunggulan Demak di atas Majapahit. Namun jika ditilik lebih mendalam, sebenarnya merupakan upaya untuk mengaburkan pandangan bahwa Islam di tanah Jawa telah disebarkan melalui praktik kekerasan bersenjata dan pertumpahan darah. Tidak jarang juga dimanfaatkan untuk menyerang pribadi Raden Patah sebagai Raja Islam pertama di tanah Jawa, sebagai anak durhaka yang telah menyerang ayahnya sendiri, Prabu Brawijaya kelima. Seringkali juga digunakan untuk menyerang pribadi para ulama tanah Jawa dalam majelis dakwah Wali Songo yang menjadi pendukung bagi Kesultanan Demak. Oleh karena itu, pemaparan sejarah yang bersifat demikian hendaknya segera dibenahi, sebab dimuati sejumlah kepentingan dan motif tersembunyi, terutama dalam mendiskreditkan dan memarjinalkan peran Islam di tanah Jawa. Sedulur nasihat kehidupan misteri, berdasarkan kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan, Islam telah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Bahkan upaya ekspedisi ke Nusantara telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Berdasarkan literatur Cina, menjelang seperempat abad ke-7 telah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir Sumatera. Sedangkan di Jawa, penguasa Kalingga yang bernama Ratu Sima telah mengadakan korespondensi dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, salah seorang sahabat Nabi dan pendiri dinasti Umayyah. Akan tetapi karena terpaut jarak yang jauh, maka dakwah di Pulau Jawa berjalan secara lamban. Namun demikian, secara jelas Islam telah disebarkan di Pulau Jawa jauh sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, anggapan penulis Darmo Gandul bahwa Islam berkembang di tanah Jawa adalah semata-mata karena kebaikan Prabu Brawijaya adalah tidak benar. Dalam era Kerajaan Majapahit, beberapa pelabuhan telah ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar asing. Guna kepentingan komunikasi dengan saudagar asing, maka pemerintah Kerajaan Majapahit mengangkat sejumlah pegawai Muslim sebagai pegawai pelabuhan atau syah bandar. Alasannya, pegawai beragama Islam pada masa itu kebanyakan telah menguasai bahasa asing, terutama bahasa Arab, sehingga mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan kepada saudagar-saudagar asing yang kebanyakan beragama Islam. Bahkan
Jika menilik salah satu kompleks pemakaman Majapahit dapat digambarkan bahwa telah banyak bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam dan tetap mengabdi kepada pemerintahan. Di tengah rai kerukunan agama juga nampak di sana. Dennis Lombard mengungkapkan bahwa di Jawa Timur terdapat salah satu prasasti Arab tertua, yaitu prasasti Leran dari abad ke-11, ditambah pula adanya prasasti pada makam Malik Ibrahim yang mungkin sekali adalah pedagang dari Gujarat. Prasasti itu berangka tahun 1419 dan terletak di Gresik dekat Surabaya, tetapi justru di situs ibu kota lama Majapahit sendirilah, di dekat kota Mojokerto sekarang, di pekuburan-pekuburan lama Trowulan dan terutama di Tralaya, Damais telah menemukan makam-makam Islam yang paling menarik. Ada beberapa yang memuat teks suci pendek dalam bahasa Arab, akan tetapi nama orang yang dikubur tidak pernah disebut kecuali satu kali. Kalau disebut, perhitungannya menurut tarik Saka, kecuali satu kali menurut tarik Hijriah. Ada 3 makam dari abad ke-14, 1368, 1376 dan 1380 Masehi, dan 8 dari abad ke-15 antara tahun 1407 dan 1475. Tetapi mungkin saja ada prasasti bertahun lain yang lolos dari penelitian di salah satu pekuburan di Jawa Timur. Di Trowulan terdapat makam yang pantas disebut secara khusus karena menurut tradisi dianggap sebagai makam seorang putri Cempa dan berangka tahun 1370 Saka atau 1448 atau 9 Masehi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dakwah Islam bukan hanya berkembang di kalangan rakyat jelata, namun telah merambah kepada kalangan bangsawan istana Majapahit. Sementara itu, kerukunan antar agama terjadi pada masa itu. Sementara itu, dakwah Islam telah menjangkau masuk ke dalam lingkungan istana Majapahit dan berpengaruh terhadap para bangsawan. Para bangsawan yang telah menganut agama Islam, sebagiannya pindah keluar istana menuju daerah pantai yang dikuasai oleh para bupati yang telah beragama Islam. Alasannya adalah demi toleransi dan mendapatkan kemerdekaan beragama. Dengan semakin berkurangnya sejumlah bangsawan di lingkungan kerajaan dan diiringi dengan semakin banyaknya rakyat Majapahit yang memilih Islam, maka bisa dipastikan kerajaan tersebut menjadi semakin lemah. Sedulur nasihat kehidupan misteri, zaman keemasan Majapahit digambarkan oleh para banyak sejarawan terjadi pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang didampingi Mahapatih Gajah Mada. Namun sepeninggal Patih Gajah Mada, Majapahit mengalami krisis kepemimpinan. Kaderisasi yang mengarah kepada penyiapan kepemimpinan generasi selanjutnya tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan yang didasarkan kepada keturunan, bukan kepada keahlian. Kewibawaan politik yang dihasilkan dari kekuatan pasukan perang merupakan faktor penentu masa kejayaan dan keemasan Majapahit. Pasca Gajah Mada, kekuatan wibawa kerajaan tersebut mulai melemah akibat berbagai perebutan kekuasaan dan intrik-intrik politik di dalamnya, sehingga menyebabkan melemahnya negara, di mana basis militer merupakan salah satu penopangnya. Pada masa Patih Gajah Mada hidup, kerajaan Hindu Jawa ini diklaim hampir berhasil menguasai seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Kerajaan Sriwijaya pada masa sebelumnya pun dianggap belum dapat melakukan proses penguasaan wilayah seluas itu. Kejayaan Majapahit tersebut dibangun melalui peperangan dan penaklukan atas wilayah yang melampaui Pulau Jawa. Proses pencapaian kejayaan yang bersifat demikian sudah tentu memiliki sejumlah konsekuensi turunan. Kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Nusantara pada masa itu kebanyakan merupakan pemerintahan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti kerajaan-kerajaan tersebut tidak pernah memposisikan dirinya sebagai negara jajahan, sebab hakikatnya masing-masing kerajaan adalah sebuah wujud dari negara yang merdeka. Pasca penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit atas wilayahnya, maka posisi merdeka ini telah berubah. Kerajaan-kerajaan lain tersebut pada akhirnya harus rela menjadi negara takhlukan dari Imperium Majapahit. Dengan kata lain, negara-negara takhlukan tersebut yang menganggap Majapahit sebagai penjajah.
Babat Sumenep misalnya, buku yang menceritakan tentang asal mula wilayah Sumenep di Madura ini dengan jelas memaparkan kebencian masyarakat Sumenep terhadap kerajaan Majapahit. Buku ini menceritakan bagaimana proses penaklukan Majapahit atas Sumenep yang berdarah-darah dan bangkitnya pahlawan setempat yang bernama Kuda Panole dalam melawan agresi militer Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Walaupun buku tersebut kemungkinan disusun pada era belakangan, namun semangat dari buku tersebut bukannya tidak memiliki akar yang kuat. Spirit yang digambarkan oleh Babat tersebut adalah jiwa perlawanan yang kuat terhadap penjajahan dari negara lain, sifat khas dari bangsa yang ingin memiliki kemerdekaannya sendiri. Demikian juga cerita-cerita tentang penyerangan Gajah Mada ke beberapa wilayah di Sumatera yang menimbulkan kekejaman-kekejaman berupa pembunuhan, penjarahan, dan pembakaran umumnya hanya ditanggapi sebagai dongeng belaka. Termasuk kisah tentang pemusnahan kerajaan Silo di Simalungun oleh tentara Majapahit. Juga cerita yang mendasari perang Bubat umumnya hanya dikomentari secara biasa saja oleh sejarawan. Perang Bubat ini merupakan sebuah kesalahan besar dalam diplomasi Majapahit, di mana terjadi kesepakatan antara Maharaja Pajajaran untuk menikahkan putrinya dengan Sang Prabu Hayam Wuruk. Sang Maharaja Pajajaran kemudian mengantarkan putrinya hingga ke sebuah gelenggang yang bernama Bubat. Sesuai kebiasaan kuno, Raja Sunda tersebut hendak menantikan kedatangan sang menantu untuk menjemput mempelainya. Namun yang terjadi selanjutnya merupakan hal menyedihkan. Sejak awal, Gajah Mada menganggap bahwa Pajajaran akan menjadi negeri tahlukan Majapahit, sehingga proses pernikahan tidak terjadi, namun justru berakhir dengan peperangan dengan kematian sang Maharaja Pajajaran. Sikap Gajah Mada yang berlaku demikian umumnya hanya disikapi secara dingin oleh para sejarawan. Van den Berg, Dr. Haji Kroskap, dan I.P. Simanjuta mencatat penyebab lain dari keruntuhan Majapahit adalah tidak loyalnya para pelaku ekonomi terhadap pemerintahan Majapahit. Dikatakan bahwa mata pencaharian utama rakyat Majapahit adalah bertani. Kaum petani ini umumnya memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Majapahit. Namun demikian, golongan ini tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan, bahkan tidak mengetahui seluk-beluk pemerintahan Majapahit. Golongan lain di luar kaum petani adalah orang-orang kaya dan kaum saudagar. Golongan tersebut umumnya memiliki pengaruh terhadap kehidupan perekonomian, namun justru merasa bahwa dirinya merdeka dari Majapahit. Sejak awal mereka telah merasa tidak tunduk terhadap pemerintahan Majapahit. Perceraian kedua golongan inilah, yaitu petani dan kaum saudagar atau orang kaya, yang dinilai sebagai salah satu penyebab keruntuhan Majapahit pada masa selanjutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dukungan terhadap pemerintahan kerajaan hanya ditopang oleh kesetiaan kaum petani. Loyalitas masyarakat petani ini pun umumnya bukan didasarkan atas pengetahuan yang mendalam tentang hakikat pemerintahan kerajaan. Sedangkan kaum pedagang dan orang-orang kaya yang banyak mempengaruhi perekonomian justru berada pada pihak yang tidak loyal. Apalagi pasca rakyat kecil yang terdiri dari para petani ini, pada masa selanjutnya justru banyak di antara mereka yang menganut agama Islam, maka kekuatan pendukung Majapahit tersebut semakin berkurang dan wibawa kerajaan semakin menurun drastis. Dr. W.B. Sijabat memiliki analisa lain terkait penyebab keruntuhan Majapahit. Faktor penyebab tersebut antara lain adalah sering terjadinya banjir besar di Sungai Berantas, salah satu sungai yang memiliki posisi strategis bagi pelayaran dan ekonomi Majapahit. Hal ini mengakibatkan perniagaan di Sungai Berantas terus berkurang. Lebih-lebih pasca meletusnya Gunung Kelut, Sungai Berantas menjadi dangkal akibat aliran lahar dan muaranya maju ke laut sehingga mengakibatkan pelayaran di Canggu berhenti sama sekali. Belum lagi, perebutan mahkota kerajaan turut memperlemah semua potensi Majapahit. Pada dasarnya, Majapahit saat itu memang telah lemah secara politis akibat Perang Paragreg yang cukup lama dan menghabiskan banyak sumber daya. Perang Paragreg merupakan perebutan tahta antara Suhita, putri dari Wikramawardhana, dan Wirabumi, putra dari Hayam Wuruk. Pada tahun 1478 ini Dyah Kusumawardhani dan suaminya Wikramawardhana mengundurkan diri dari tahta Majapahit.
Kemudian mereka digantikan oleh Suhita pada tahun 1479. Wirabumi, anak dari Hayam Wuruk, berusaha untuk menggulingkan kekuasaan sehingga pecah perang Paragreg rentang tahun 1479 hingga 1484. Pemberontakan Wirabumi dapat dipadamkan, namun karena hal itulah Majapahit menjadi lemah dan daerah-daerah kekuasaannya berusaha untuk memisahkan diri. Dengan demikian, penyebab utama kemunduran Majapahit tersebut ditengarai disebabkan berbagai pemberontakan pasca pemerintahan Hayam Wuruk, melemahnya perekonomian dan pengganti yang kurang cakap serta wibawa politik yang memudar. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa surut, secara praktis wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Wilayah-wilayah yang terbagi menjadi kadipaten-kadipaten tersebut saling menyerang satu sama lain dan berebut mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit, sehingga dengan demikian keruntuhan Majapahit pada masa itu dapat dikatakan tinggal menunggu waktu, sebab sistem dan pondasi kerajaan telah mengalami pengerobosan dari dalam. Dengan demikian, faktor penyebab melemahnya Majapahit juga disebabkan makin pudarnya popularitas kerajaan Hindu tersebut di mata rakyat. Keberadaan Majapahit telah tertutupi dengan munculnya kerajaan Demak yang dianggap membawa angin dan perubahan baru. Selain itu, Demak juga semakin menguat setelah bersekutu dengan Surapringga, Surabaya, Tuban, dan Madura, di mana wilayah-wilayah tersebut sebelumnya merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Dengan demikian, tuduhan bahwa keruntuhan Majapahit akibat digerogoti oleh ulama muslim dari dalam dan semata-mata karena penyerangan kerajaan Demak terbukti tidak benar. Lantas, mengapa sejarah negeri ini belum berpihak kepada umat Islam? Terkait dengan keruntuhan Majapahit, buku-buku pelajaran sejarah seringkali mengulang-ulang bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah serangan dari Kesultanan Islam Demak. Informasi tersebut biasanya hanya dikemukakan begitu saja tanpa memberikan informasi secara jelas mengapa Demak harus menyerang Majapahit, sehingga pada akhirnya berdirinya Demak dianggap sebagai sebuah produk ekspansi dalam penebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Sedulur nasihat kehidupan misteri, Profesor Dr. N.J. Krom dalam buku Javanese Gesidenis menolak anggapan bahwa pihak yang telah menyerang Majapahit pada masa Prabu Brawijaya V Kertabumi adalah Demak. Tetapi menurut Profesor Krom, serangan yang dianggap menewaskan Prabu Brawijaya V tersebut dilakukan oleh Prabu Girindrawardhana. Demikian pula dengan Profesor Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada menjelaskan bahwa Raja Kertabumi atau Brawijaya V tewas dalam keraton yang diserang oleh Prabu Ranawijaya dari Keling atau Kadiri. Prabu Ranawijaya yang dimaksud adalah nama lain dari Prabu Girindrawardhana. Teori penyerangan Prabu Girindrawardhana terhadap Majapahit ini ditolak oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Mulyana, nama Girindrawardhana ditemukan dalam prasasti Jiu 1408 tahun Saka atau 1408 Ana Masehi, 8 tahun setelah tahun yang dianggap sebagai masa keruntuhan Majapahit akibat serangan Demak. Mulyana lantas menghubungannya dengan kronik Cina yang berasal dari kuil Sampokong di Semarang. Mulyana menyatakan bahwa seorang menantu Kertabumi menjadi bawahan Demak dan harus membayar upeti. Tarik tahun yang digunakan adalah 1488. Tokoh yang dimaksud dalam kronik Tionghoa disebutkan dengan nama Pa Butala. Slamet Mulyana berspekulasi bahwa Pa Butala yang dimaksud adalah Girindrawardhana, sebab menurutnya kata Tala adalah transkripsi dari Dra sebagai unsur nama Girindrawardhana. Dari analisa ini maka ditarik kesimpulan bahwa Girindrawardhana tidak mungkin menyerang kepada Majapahit, sebab justru Girindrawardhana justru tunduk kepada Demak. Menurut Mulyana, Demaklah yang menyerang Majapahit pada masa Prabu Brawijaya kelima. Bagaimanapun, analisa Profesor Dr. Slamet Mulyana tersebut membingungkan dan terlalu spekulatif, seolah hal tersebut tidak membuka kemungkinan lain terhadap pemaknaan sejarah. Pertama, Mulyana menggunakan angka tahun 1486 sebagai tahun yang dianggap sebagai keberadaan Girindrawardhana pasca runtuhnya Majapahit. Padahal pada tahun 1468 Masehi tersebut lebih merupakan tahun dari prasasti Jiu, bukannya manifestasi keberadaan Girindrawardhana,
sudah tentu penulisan tentang Girindrawardhana bisa saja ditulis pada masa-masa selanjutnya. Kedua, menghubungkan antara kata Tala dengan Dra sebagai unsur nama Girindrawardhana adalah bentuk spekulasi yang berlebihan. Metode otak-atik gathuk seperti ini rasanya terlalu riskan digunakan sebagai cara pemaknaan terhadap sejarah. Justru dengan membuka diri terhadap kemungkinan lain, maka akan ditemukan jawaban yang lebih rasional. Misalnya dengan menghubungkan nama Pabutala dengan Prabu Udara atau Brawijaya ketujuh, maka justru menghasilkan analisa yang lebih baik. Coba perhatikan bahwa kata Tala lebih sesuai dengan kata Dara sebagai unsur nama Prabu Udara. Demikian juga kata Pabu adalah unsur yang mewakili kata Prabu. Cara kedua ini diakui juga bersifat spekulatif, namun jelas lebih rasional dibandingkan cara yang sebelumnya. Lantas siapakah Prabu Udara yang dimaksud? Pasca serangan Girindrawardhana atas Majapahit pada tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Girindrawardhana atau Brawijaya ke-6. Raden Patah mencoba menuntut haknya atas tahta Majapahit, namun upaya tersebut nampaknya kurang berhasil. Justru kemudian Girindrawardhana terbunuh oleh patihnya sendiri yang bernama Patih Udara. Patih Udara sendiri kemudian menggantikan Girindrawardhana menjadi Raja Majapahit dengan nama Prabu Udara atau Brawijaya ke-7. Dengan demikian, serangan Demak atas Majapahit bukan terjadi pada masa Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, ayah Raden Patah, namun terjadi pada masa Prabu Brawijaya ke-6 atau Girindrawardhana dan Brawijaya ke-7 atau Prabu Udara. Pasca perebutan kekuasaan di Majapahit antara Patih Udara dan Girindrawardhana, dengan hasil akhir kemenangan atas Patih Udara tersebut, Patih Udara yang kemudian menggunakan gelar Prabu Udara atau Brawijaya ke-7 justru merasa was-was terancam kekuasaannya disebabkan Kesultanan Demak yang semakin menguat. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Raden Patah sendiri membiarkan saja Majapahit berdiri di bawah pimpinan Prabu Udara. Catatan lain menyebutkan bahwa Prabu Udara telah tunduk kepada Kesultanan Demak. Namun yang terjadi kemudian, kekhawatiran Prabu Udara akan kehilangan kekuasaan telah memuncak dan kemudian meminta bantuan kepada Portugis di Malaka. Sejarah mencatat bahwa Prabu Udara atau Brawijaya ke-7 mengirim utusan kepada Alfonso de Albuquerque dengan membawa hadiah berupa 20 buah genta, sepotong kain panjang tenunan Kambayat, 13 buah lembing dan sebagainya. Melihat gelagat yang kurang baik inilah, maka kemudian tentara Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Adipati Yunus atau Patih Unus atau Pangeran Sabranglor menyerang Portugis di Malaka dan sekaligus Majapahit di bawah kepemimpinan Prabu Udara untuk membubarkan persepakatan gelap yang terjadi. Seandainya saja Majapahit tidak diserang pada masa Prabu Udara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Portugis akan menjajah tanah Jawa lebih cepat dari masa agresi Belanda. Terlebih lagi, Profesor Dr. Slamet Mulyana menyebutkan bahwa penyerangan Demak atas Prabu Girindrawardhana di Majapahit terjadi pada tahun 1517 Masehi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa analisa yang digunakan oleh Mulyana adalah lemah, sebab masa pemerintahan Prabu Girindrawardhana hanya berlangsung antara tahun 1478 sampai 1489 Masehi. Tahun 1489 Masehi tersebut merupakan tahun terbunuhnya Girindrawardhana oleh Patih Udara yang kemudian menggantikannya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Prabu Udara. Dengan demikian, serangan Demak atas Girindrawardhana di Majapahit, sebagaimana dikemukakan oleh Slamet Mulyana, dapat dipastikan hanya merupakan kesalahan analisa semata, sebab pada tahun 1517 tersebut Girindrawardhana telah mati jauh-jauh hari sebelumnya. Adapun yang lebih masuk akal adalah serangan Demak itu terjadi pada masa pemerintahan Prabu Udara yang berkuasa antara tahun 1489 sampai 1518. Motifnya jelas upaya untuk mempertahankan kehormatan Islam dan mengambil tahta Majapahit kembali yang merupakan hak sepenuhnya dari Sultan Demak. Hal ini juga menguatkan bahwa Pabutala dalam kronik Tionghoa di kuil Sampokong bukanlah transkripsi dari nama Girindrawardhana, melainkan lebih sesuai dengan nama dari Prabu Udara atau Brawijaya ke-7. Oleh karena itu, analisa Slamet Mulyana sebagai penyebab peruntahan Majapahit pada masa Prabu Kertabumi atau Brawijaya ke-5 adalah tidak terbukti.
Dengan demikian, jika sejarah menulis bahwa penyebab keruntuhan Majapahit adalah karena serangan dari Demak dan tanpa diarangkan lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebabnya yang melatar belakanginya, maka hal ini jelas merupakan paparan yang tidak netral dan berusaha menyembunyikan fakta yang urgen. Dengan kata lain, jelas memiliki sejumlah motif dan kepentingan tertentu. Awalnya, informasi bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan Demak dapat ditelusur hanya merupakan akibat kesalahpahaman semata. The Graph mencatat bahwa nama Girindrawardhana yang menyerang Majapahit dan merebut kekuasaan Prabu Brawijaya V seringkali disalahpahami merupakan sosok yang sama dengan tokoh Sunan Giri, seorang ulama muslim anggota Wali Songo. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin, seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai Majapahit sentris. Muhammad Yamin menyatakan bahwa nama Giri dalam beberapa babat yang menceritakan tentang keruntuhan Majapahit merupakan nama seorang penganut Hindu yang tidak lain adalah Girindrawardhana. Pengarang babat dalam pernyataan Muhammad Yamin umumnya telah mencampur adukan antara nama Girindrawardhana dan Sunan Giri, padahal kedua nama tersebut adalah tokoh yang berbeda. Dari sinilah maka kesalahpahaman tersebut berlanjut bahwa Majapahit runtuh akibat serangan Demak. Bahkan terkesan bahwa ada upaya untuk memelihara kesalahpahaman tersebut tanpa memberikan koreksi terhadap pelajaran sejarah di Indonesia, terutama di tingkat sekolah menengah ke bawah. Hal ini jelas merupakan indikasi kuat bahwa sebuah kepentingan sedang bermain untuk pencitraan negatif terhadap Islam. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa awalnya cerita tentang penyerangan yang dilakukan oleh Demak terhadap Majapahit awalnya terjadi karena kesalahan pandangan dari para penulis cerita babat. Kesalahan ini terjadi akibat menganggap sama dua tokoh yang sebetulnya berbeda, yaitu Girindrawardhana dan Sunan Giri. Tidak jarang, sejarawan memanfaatkan cerita babat ini sebagai bahan pendukung analisa sejarah terkait bahwa cerita dari babat tidak memiliki akurasi yang tinggi dalam penggambaran sejarah telah banyak diketahui. Oleh karena itu, usaha memelihara sejarah dari hasil pandangan yang kurang benar jelas merupakan upaya yang syarat kepentingan untuk mendiskreditkan Islam. Demikianlah sedulur nasihat kehidupan misteri pemaparan mengenai Senjakala Majapahit. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumadi.